Kisah Santo Paulus dari Salib oleh Pastor Carlo Marziali CP. Bab ketiga, pada umur 25 tahun. Paman mencarikan ia istri. Paulus telah menyangkal cita-cita duniawi dengan kaul kemurnian. Ia tidak mengharapkan apa-apa dari dunia. Hatinya sudah diserahkan kepada Kristus, tidak akan dibagikan kepada dunia. Tetapi seorang paman, Pastor Christophorus Danei, mau menolong Paulus untuk mencari ketentuan hidup. Paman ini yakin bahwa jika Paulus menikah, dia dapat menolong seluruh keluarganya yang pada waktu itu mengalami kemerosotan ekonomi. Pada umur 25 tahun, apa yang ditunggu untuk berkeluarga? Sebenarnya, Pastor Christophorus tidak senang campur tangan dalam urusan itu. Tetapi karena tidak ada orang yang berani mengambil inisiatif, maka ia memberanikan diri. Ia mengemukakan rencananya kepada Paulus dengan keyakinan bahwa akan disambut dengan gembira hati. Tetapi ia sangat kecewa karena Paulus tidak sependapat dalam hal itu. Walaupun begitu, paman tetap yakin bahwa rencananya adalah yang terbaik di atas segala rencana, sehingga ia melibatkan diri seluruhnya dalam urusan kemenakannya. Ia sendiri mencarikan calon istri cantik, sopan, kaya, dan baik. Dengan bangga, ia memperkenalkannya kepada Paulus, tetapi Paulus tidak menghiraukannya. Paman menjanjikan warisan. Beberapa hari kemudian, sekali lagi, paman mendesak Paulus dengan memperlihatkan kesulitan ekonomi keluarganya dan kekayaan si calon istri. Jangan menolak rezeki. Tidak gampang mendapat kesempatan sebaik itu. Paulus sungguh mencintai orang tua dan seluruh keluarganya. Ia mau menolong mereka, tetapi ada suara lain yang memanggil dia. Maka sesudah berpikir lama, ia menyatakan bahwa tidak dapat menerima tawaran itu. Untuk mengalahkan ketegaran Paulus, paman mulai memuji sifat dan bakat si gadis itu dan mengatakan bahwa perkawinan yang dia usulkan itu adalah keputusan yang paling tepat. Seandainya ada kesempatan serupa, banyak pemuda lain menginginkannya. Paulus tetap menolak. Paman menjanjikan segala harta warisan kalau ia menyerah, tetapi Paulus mengatakan bahwa ia sudah menolak warisan yang mau ditinggalkan
oleh kedua orang tua waktu ia kembali dari Krema. Karena segala jalan gagal, maka paman mencoba lagi sebagai usahanya yang terakhir. Pertemuan dengan si gadis itu tentu akan mencetuskan cinta, dan Paulus pun akan takluk. Pertemuan menghadiri perjamuan. Pastor Kristoforus merahasiakan rencananya terhadap Paulus. Pada suatu hari, Paulus diundang untuk suatu perjamuan oleh keluarga si gadis, dan undangan itu diterimanya. Pada harinya, Paulus dihantar oleh pamannya sendiri, dan dengan sengaja Paulus ditempatkan dekat gadis itu. Para undangan ramai dan bergembira. Si calon pacar memperlihatkan segala perhiasan dan menunjukkan keramah-tamahan kepada Paulus. Tetapi Paulus merasa sebagai orang terhukum tinggal di situ. Kurasa tinggal di dalam api, katanya di kemudian hari. Penuh keheranan, para tamu memperhatikan Paulus, karena dia hampir tidak pernah beradu pandang dengan tamu-tamu lainnya. Paman mulai khawatir kalau-kalau pertemuan itu tidak sukses. Maka paman memuji kecantikan dan kesopanan si gadis dan mengajak Paulus untuk memandang dia yang sudah sejak awal pesta sangat merindukan pandangan Paulus. Tetapi Paulus tetap pada pendiriannya. Bahkan ia menangkis segala bujukan dengan membelokkan percakapan itu ke lain hal. Selesai perjamuan, ia segera pergi dengan malu, seperti seorang penyamun yang tertangkap basah. Usaha yang sia-sia. Tingkah laku Paulus mengejutkan baik paman maupun si calon pacar. Tetapi kedua-duanya tidak begitu saja menyerah. Sebaliknya, si gadis itu makin terpesona karena pribadi Paulus. Sedang pamannya menafsirkan sikap Paulus sebagai tidak masuk akal. Si wanita muda itu sungguh cinta kepadanya. Ia ingin sekali mengikatkan diri pada Paulus. Maka ia mencoba segala jalan untuk memancingnya. Sering ia menunggu atau mengikuti untuk menjumpai dia di jalan, mengenakan pakaian dan hiasan yang paling bagus, minta untuk bertemu dengannya, tetapi semuanya tidak berguna. Mengikuti dia ke gereja. Pada suatu hari, dengan putus asa karena tidak mendapat perhatian sedikit pun, ia mengikuti sampai di gereja. Paulus pergi seperti biasa, berlutut di sudut gereja, dan menenggelamkan diri
dalam kontemplasi. Waktu itu musim dingin. Bersama dengan pelayannya, gadis itu pun datang dan berlutut dekat Paulus dengan harapan mendapat sedikit perhatian. Tetapi Paulus tetap meneruskan doanya. Si gadis mulai berbicara dengan pelayannya dengan suara yang agak keras agar didengar oleh Paulus. Bagaimana ia mampu tinggal begitu lama berlutut? Bagaimana ia menahan kedinginan semacam itu? Kadang-kadang membersihkan hidung, kadang-kadang batuk, seolah-olah mengatakan, "Lihatlah aku." Karena Paulus tetap seperti patung, ia meneruskan kepada pelayan, "Bagaimana mungkin? Bagaimana ia mampu meneruskan cara hidup yang begitu ngeri? Lihat, ia tidak pernah menoleh." Sambil terus batuk-batuk dan mengetuk-ngetuk bangku, sampai akhirnya ia pun bosan, lalu pergi sambil mengeluh, ia mesti mati sekalian. Paulus meneruskan doa dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas kemenangan besar yang diperolehnya. Memang suatu kemenangan besar jika kita melihatnya sebagai perjuangan yang panjang dan hebat. Kemenangan yang pantas dikagumi. Sebab dalam alternatif memilih Kristus yang telanjang dan berdarah di salib, dengan seorang gadis cantik yang kaya, tanpa ragu-ragu, ia memilih Kristus tersalib. Tuhan, hanya Engkau cukup bagiku. Pastor Kristoforus tidak menghentikan usahanya menolong Paulus mencarikan seorang istri. Sering ia mengulangi nasihat yang sama dan sangat membosankan. Tidak lama kemudian, pastor yang baik hati namun kurang bijaksana itu meninggal dengan tiba-tiba. Dalam suara wasiatnya, ia meninggalkan segala harta miliknya kepada Paulus, asalkan Paulus menikah. Sekarang Paulus menjadi lebih tegas. Di sakristi Santo Carlo, di hadapan pastor paroki dan saksi, ia menolak warisan itu. Ia hanya mengambil buku brevir, lalu berlutut di depan Kristus tersalib dengan brevir di tangan dan berkata kepadanya, "Lihat, Tuhanku tersalib. Saya menegaskan bahwa dari segala warisan ini, saya tidak mengambil apapun kecuali brevir ini, karena Engkau saja cukup bagiku, ya Allah, kebaikanku." Melayani fakir miskin.
Hati Paulus menyala karena cinta kasih kepada Tuhan yang dilimpahkan kepada sesama. Memang cinta kepada sesama adalah bukti cinta kepada Allah. Ia senang sekali bila dapat memberikan atau membagikan sedekah kepada fakir miskin. Kendati keadaan di rumah tidak mewah, namun ia selalu mendapatkan sesuatu untuk menyatakan atau memberi sebagai bukti cinta kasihnya. Dalam pribadi orang miskin, ia melihat Yesus yang miskin dan rendah hati. Keyakinan ini sering mendorongnya untuk memberi sedekah sambil berlutut. Pada suatu hari, seorang ibu tua, kurus, lemah, dengan pakaian compang-camping, mengetuk pintu rumah. Ia lapar dan minta sesuatu. Paulus segera berlari ke dapur, mengambil sepotong roti, lalu sambil berlutut, memberikan kepadanya dengan iman yang besar, seperti menghadap Kristus sendiri. Adiknya Teresia melihat dan kagum. Jika di jalan ia bertemu dengan pengemis yang meminta sesuatu, kalau ia tidak mempunyai sesuatu yang dapat diberikan, tidak segan-segan ia memberikan baju atau jaketnya, sehingga Anna Maria pernah berkata, "Pada suatu hari kita akan melihat Paulus pulang telanjang." Melawati orang sakit. Paulus mengenal semua orang sakit di seluruh desa, sebab ia tidak segan-segan untuk mengunjungi, melayani, maupun menghibur mereka. Andreas Fagetto, seorang tukang kayu, yang selalu membawa kayu api kepada Paulus selama ia di Castellazzo, sedang sakit keras. Luka kecil pada betis tidak diobati, sehingga kini membengkak dan membusuk. Andreas putus asa. Ia memanggil Paulus dan minta didoakan. Ia pun datang, membuka perban dan menciumnya. Tanda cinta kasih yang luar biasa itu membuahkan mukjizat. Andreas segera merasa sembuh. Ia melompat dari ranjangnya, membuang kain pembalut itu, dan dengan bercucuran air mata mengucapkan terima kasih kepada Paulus dan langsung bekerja seperti biasa. Renungan di atas kubur ternganga. Pada tahun 1720,
penyakit kolera berjangkit di berbagai daerah. Castellazzo pun kena, dan banyak orang menjadi korban. Paulus merelakan diri untuk menguburkan mayat mereka. Misteri kematian menjadi renungan tanpa putus-putusnya. Pernah ia bersama dengan temannya pergi ke pemakaman, membukanya dan memandang segala tulang-tulang sambil merenungkan kutipan pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Meditasi itu sangat berfaedah baginya. Segera ia merasa dan menginsafi bahwa segala kehormatan serta kemuliaan duniawi itu tak ada nilainya dalam kehidupan ini. Merasul di tengah rekan, anak, dan pemuda. Cinta kasihnya tidak terbatas pada pertolongan material saja, tetapi terutama mencari jiwa sesama. Dalam perkumpulan persaudaraan Santo Antonius, ia dipilih sebagai ketua. Ia memimpin pertemuan mingguan dan mengadakan percakapan rohani dengan sesama anggota, mendorong mereka untuk mempersembahkan cinta kasih mereka kepada Allah, beramal bakti, dan memberi teladan yang baik. Ia disayangi bukan hanya karena pandai berbicara, tetapi juga karena memperhatikan setiap anggota. Usahanya di tengah-tengah anak lebih menyenangkan, karena ia pandai bercerita dan tahu bermacam-macam inisiatif, sehingga mereka tidak pernah bosan biarpun pelajaran berlangsung lama. Orang tua dan guru mereka senantiasa senang karena anak-anak yang mengikuti pelajaran Paulus bertambah baik dan rajin. Di lingkungan pemuda, ia sangat kerasan, sebab ia pun muda belia seperti mereka. Maka ia mengerti masalah-masalah orang muda, dan berkat pengalaman rohaninya, ia dapat membimbing mereka. Serombongan besar orang selalu berkawan dengan Paulus. Mereka ikut beribadah, mengadakan pelbagai devosi, dan selalu berbicara tentang hal-hal rohani. Kelakuan mereka disenangi oleh seluruh kampung. Yang tidak suka mendengar dan mengikuti Paulus biasanya menjauhi dia. Apabila mereka melihat Paulus datang, mereka mulai berkata satu sama lain, "Lihat, si suci datang, larilah, mari berlari." Dan mereka menghilang, tidak mau ditegur.